Dan saat yang paling berkesan juga buat saya, Ah. alhamdulillah saya berkesempatan mendaki Gunung Puji. Wah. Selamat datang di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lu? Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya nih, Bang Mehmet di Ide Podcast. Ini ide gua, mana ide lu? Sobat Ide, hari ini kita kedatangan tamu yang cukup luar biasa nih. Dia adalah seorang ASN yang memiliki kemampuan yang luar biasa, kemudian juga lulusan dari luar negeri, dapat beasiswa, sekolah di Jepang kalau nggak salah, dan juga double degree kayaknya. Langsung aja kita kenalan dengan Bu Nani. Assalamualaikum Bu Nani, gimana kabarnya? Alhamdulillah Sehat ya, alhamdulillah. Gimana keluarga sehat? Sehat semua. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap sehat selalu ya Bu Nani. Amin. Terima kasih sudah datang ke Ide Podcast di tengah-tengah kesibukan Bu Nani nih, yang pasti luar biasa ya. Biasa aja sih. Oh, biasa aja. Iya. Kalau buat saya luar biasa karena kan pasti kalau kan sekarang tugas di Bapeda ya, Iya betul. apalagi di Litbang. Jadi pasti dapat banyak input, masukan, ataupun juga Bu Nani punya ide-ide juga yang untuk menjadikan Depok pasti lebih baik lagi ya, Bu Nani. Boleh dong diceritain Bu Nani lahir di mana, terus dari keluarga seperti apa, orang tua seperti apa, dan bagaimana orang tua waktu Bu Nani kecil mendidik sosok Bu Nani sehingga saat ini menjadi seorang ASN yang punya kapasitas yang cukup baik di Kota Depok. Oh iya, oke, baik. Saya ini lahir sekitar di Jakarta ya, Mas Iya, Ahmad. Jakarta. Itu sekitar 20 tahun yang lalu dikali 2. Kirain beneran 20 tahun yang lalu. Berasa Iya. tua ini ya. Begitulah. Itu dari keluarga yang apa ya, yang biasa-biasa saja sebenarnya dalam beberapa aspek. Hanya saja kedua orang tua saya memang cukup disiplin ya dalam hal-hal yang terkait dengan akademik. Kemudian juga tapi bukan berarti kemudian strength gitu ya dalam hal-hal seperti itu, tidak juga, tapi tetap seimbang. Kita juga banyak bermain, banyak apa ya, bersosialisasi dengan teman-teman dan sebagainya. Tumbuh dan berkembang seperti layaknya anak-anak secara umum gitu ya. Iya, betul. Dulu waktu kecil nih, apa sih yang paling Bu Nani suka? Waktu kecil ya, saya suka baca. Baca buku cerita, baca buku ensiklopedi, gitu, macam-macam sih. Pantes ya jadi pinter ya. Iya, padahal banyak kan ceritanya sih. Oke. Nah, dulu SD di mana? Saya SD-nya di daerah Ciledug. Ciledug berarti Tangerang ya. Maksudnya Tangerang bukan Jakarta ya. Iya, betul. Oke. Di SD berapa itu? Saya dari SD Sudimara 3. Sudimara 3. Iya. Nah, dulu gimana tuh waktu SD? Waktu SD itu apa ya? Saya penampilan saya agak berbeda dengan sekarang ini. Jadi masih kecil, imut-imut gitu. Lucu. Terus gemesin. dengan kacamata yang besar dan tebal. Sudah berkacamata ya? Sudah dari kelas 2 SD. Ya. Terus lalu ya saya senang apa ya? Saya senang dengan pelajaran-pelajaran di kelas gitu aja. Oh iya. Kalau orang bilang sekarang kutu buku kali ya? Iya kali ya. Berarti kayaknya dulu SD ranking terus kali ya? Iya, semacam itu. Ya. Suka merendah nih Bu Nani. Kayaknya Mas Ahmad juga ranking di SD mah juara umum juga kan? Saya ranking 1 dari belakang. Waktu SD itu saya tadi ya selain baca gitu, tapi saya juga seneng apa ya, bermain sama teman-teman. Ya zaman dulu di daerah Ciledug itu masih ada, dekat rumah saya terutama sih, daerah Kunciran itu masih ada sawah. Jadi suka main-main di sawah, main-main di lapangan. Ya apa namanya, petak umpet segala macam lah dengan teman-teman. Itu saya suka juga. Nah,
dari SD beranjak ke SMP. SMP mana itu? SMP-nya masih di Ciledug Ciledug juga. juga Iya, ya. SMP 1 Ciledug. SMP 1 Ciledug. Terus SMA-nya di SMA-nya, nah ini baru SMA ini apa namanya membuka jalan, membuka wawasan. iya. Itu orang tua itu ingin menyekolahkan ke Jakarta. Oke. Jadi waktu itu saya dari Ciledug bersekolah di SMA Negeri 6 Jakarta di Jalan Mahakam, Bulungan, daerah Oh, Bulungan. Bulungan. Oke. Tetangganya SMA 70. Oh, keren tuh. Nah, waktu SMA sempat atau SMP gitu sempat ikut organisasi? Kalau SMP ya saya tapi SD SMP itu cenderung belum terlalu ini ya, maksudnya organisasi di tingkat sekolah juga masih Ikut-ikutan aja gitu ikut-ikut ya. aja Oke. ya seperti itu. Pas SMA mungkin ya. Pas SMA saya ikut aktif. saya masuknya waktu itu sempat ikut untuk seleksi OSIS dan sebagainya, tapi saya masuknya kemudian ke Rohis. Rohis, bukan primus ya. Apa ya kalau perempuan berarti ya? Wamus. Asal jangan itu aja. Oh, kita musola ya. Limus. Jangan timus aja ya. Timusola Oh, ya. iya, Timus ya. Timus. Timus enak tuh. Iya. Oke. Berarti waktu SMA selain sekolah juga organisasinya Rohis ya. Ada lagi selain itu kesibukannya? Enggak terlalu karena saya dari sekolah dari rumah tuh jauh sekali ya 25 kilo. Oh, gitu. lumayan ya. Berangkatnya habis subuh. Sudah macet Sudah atau seperti itu ya jalan Kreo. Iya, ya. kecil kayaknya jalannya ya. Iya betul. Betul. Iya. Tapi sekarang udah lumayan agak ini kalau jalan situ ya. Iya betul. Tapi untuk transportasi publiknya ya mungkin masih ya, harus bersambung-sambung ya. Kemudian nih dari SMA pasti kan melanjutkan kuliah. Kuliahnya di mana? Nah, itu saya kuliah di Universitas Indonesia di Fakultas Teknik, jurusan arsitektur. Berat itu ya. Saya aja belum tentu mampu tuh masuknya ke teknik ya. Kayaknya paling seneng anak arsitektur di teknik ya. Iya. Tapi kalau teknik kebanyakan cowok kali ya? Iya betul. Kebanyakan cowok. Iya. Nah, waktu itu kenapa mengambil jurusan tadi arsitektur tadi? Arsitektur ya. Kelihatannya sih sebenarnya saya sangat suka hitung-hitungan tuh, Mas Ahmad. Jadi ada opsi sebenarnya ingin ke teknik elektro, antara teknik elektro dan teknik arsitektur. Tapi saya juga alhamdulillah tumbuh itu dibesarkan juga dengan jiwa seni yang juga ditumbuhkan gitu ya, seperti itu. Jadi seimbang keduanya. Sehingga saya pikir arsitektur tuh memadukan keduanya ya, antara hobi seni dan sebagainya dengan hitung-hitungan. Iya, seperti itu. Dan kakak saya juga saya itu sudah kuliah tempat yang sama juga, jadi mungkin begitu ya, agak-agak ngelihat kakak gitu kan. Kadang-kadang seperti itu. Oke. Itu lulus tahun berapa? Lulus tahun 2002. 2002. Berarti setelah itu langsung S2 atau masuk dari ASN? Waktu itu langsung setelah lulus ya, langsung menikah, Mas Ahmad. Wah, sudah ada yang menunggu kayaknya ya. Oh enggak, baru kenal kok. Baru kenal. Ya, alhamdulillah ya, rezeki jodohnya sudah ada, nggak perlu nunggu lama ya. Ya, alhamdulillah. Nah, setelah itu menikah, kemudian memiliki 3 anak, kemudian bagaimana pola asuh ya ibu dan suami kepada anak-anak? Apa yang nilai-nilai apa, value apa yang paling ibu tekankan kepada anak? Iya, kebetulan suami itu juga bukan tipe yang apa ya, dengan parenting yang dengan full knowledge, kemudian membaca dan mempraktikkan seperti itu ya gitu. Tapi saya dan suami itu lebih menekankan kepada ya menumbuhkan rasa kasih sayang lah di keluarga, seperti itu. Jadi seorang anak yang tumbuh dalam suasana yang membuat mereka merasa aman, nyaman, kemudian juga terpenuhi ya kebutuhan-kebutuhan fisik dan psikisnya.
ya akan tumbuh menjadi anak yang bahagia ya. Amin. Nah, setelah itu kan baru mendaftar menjadi ASN ya? Iya betul. Tahun berapa itu? Itu tahun 2004. 2004 di Pemkot Depok. Waktu itu sempat merantau ikut Oke. suami ke Lombok. Wow, lumayan jauh dari ya. rumah. Iya. Berarti ASN-nya di Lombok dulu Pertama ya? kali Pemkot Mataram. Oh. Iya. Berarti suami di sana, tugas di sana. Sama-sama mengikuti juga. Oh. Suami diterima di 2004, saya di 2005 sama-sama Oh. percobaan pertama ya di sana alhamdulillah langsung diterima. Kenapa ngambilnya di Lombok? Eh, Kok nggak langsung di Depok? Iya, jadi memang kebetulan mendaftar di situ memang jalannya seperti itu ya. Iya. Jadi di Lombok itu justru yang menonjol sepertinya saat itu sektor pemerintahannya, Oke. kalau sektor private-nya kan sedang-sedang gitu ya. Jadi melamarnya karena ya kami berada di Lombok justru. Dan karena ada formasi juga di sana ya. Betul. Oke. Nah, berapa lama di Lombok? Terus kenapa memutuskan pindah ke Depok berarti pindahnya? Iya, Oke. betul. Jadi di Lombok itu saya sekitar 3 tahun. 3 tahun. Dan memang punya rencana jangka menengah, jangka panjang sebenarnya ingin kembali ke ibu kota lagi, gitu. Nah, kemudian ternyata kesempatannya datang lebih cepat karena kebetulan suami dapat penawaran beasiswa. Oke. Kemudian dapat, jadi hijrah lagi ke UI. Saya ngikut suami lagi. Sekaligus Pindah dan kuliah lagi gitu ya. Pindah ke Pemkot Depok ya. Pindah ke Pemkot Depok. Ya. Tapi belum kuliah lagi, belum. Oke. Ya. Setelah pindah ke Depok, itu kan ada mungkin kultur-kultur yang berbeda ya. Misalnya gini, kalau di Pemkot Lombok, Mataram ya, Pemkot Mataram seperti ini, ternyata di Pemkot Depok seperti ini gitu ya. Nah, pasti kan ada tuh perbedaannya. Nah, menurut Bu Nani, bagaimana menyikapi perbedaan itu? Walaupun sama-sama pemerintah ya, pasti kan, tapi ada kultur-kultur mungkin yang berbeda gitu. Betul. Justru ketika kembali ke Depok sebenarnya malah lebih mudah lagi karena kan memang saya lahir besar di di Jakarta dan ini kuliah di Depok seperti itu. Tidak ada kendala apa-apa sih. Tidak ada kendala ya. Jam kerjanya yang beda, kalau di sana kan masih dulu tapi 4 hari, 6 hari kerja. 6 hari kerja. Kalau di Depok sudah 5 ya? Sudah 5. Oke. Kemudian pindah ke Depok, tugas di pertama kali tugas di Bapeda. Berarti ini reuni juga nih. Iya, karena betul. sekarang kan akhirnya di Bapeda lagi ya. Sempat di Tarkim juga kayaknya. Betul. Iya. Bapeda kepegawaian Tarkim baru seperti itu. Oke. Nah, yang saya tahu nih kan Bu Nani ketika menjadi ASN Depok nggak berapa lama tuh kan kuliah, mendapatkan beasiswa ke Jepang ya, ke luar negeri. Betul. Nah, itu prosesnya seperti apa sih? Iya. Biar teman-teman juga nih ASN Depok ataupun teman-teman sobat ide mungkin dapat pencerahan lah dari Bu Nani. Iya. Jadi salah satu yang menjadi faktor penarik juga sih sebenarnya buat saya ketika mendaftar CPNS itu jadi perasaan ini memang tumbuh sebelum saya masuk jadi PNS bahwa dengan menjadi CPNS kesempatan untuk kita menimba ilmu lebih lanjut itu terbuka lebar karena banyak sekali program-program yang memfasilitasi PNS untuk belajar lagi seperti itu. Nah, jadi ini sudah memang tertanam dari sebelum saya jadi PNS dari CPNS. Hanya saya kan harus menunggu ya. CPNS kan tidak bisa langsung sekolah lagi. Nah, itu sebenarnya saya sudah dari 2009 sudah mendaftar beasiswa, sudah diterima, tapi saat itu belum bisa berangkat. Sempat ikut lagi, diterima lagi juga belum bisa saat itu, sampai akhirnya ketika 2015 saat itu memang batas usia juga sudah masuk di ini nih. Sudah ambang batas. Ambang batas. Jadi mau nggak mau ya memang mesti menggenapkan cita-cita yang sudah lama tertunda. Itu di tahun 2016 untuk berangkat tugas belajar. Berarti sudah 3 kali ngikut itu ya? Sudah 3 kali dengan skema yang sama, Pusbin Diklat Tren Bappenas, double degree. Double degree. Oke. 2016 lalu berangkatlah ke
Jepang. Nah, Mhm. berarti kan meninggalkan keluarga, Iya betul. gimana tuh Bu Iya, Nani meninggalkan keluarga? persiapannya ya. Ya, Iya betul. Ya semuanya pasti kalau dibilang kesiapan pasti secara ini apalagi seorang ibu gitu kan, heeh, secara apa emosional gitu ya, mhm, pasti akan selalu merasa berubah-ubah gitu hatinya mhm, mhm, seperti itu. mhm, Tapi selalu dikembalikan lagi aja gitu mhm, niatnya dari awal kan untuk hal yang heeh, baik iya, seperti itu. Dan kebetulan salah satu alasan mengambil skema double degree itu juga kan tidak lama meninggalkan keluarganya hanya iya, setahun. setahun ya, Karena setahunnya di UI. heeh, oke. Nah, itu, eee, kasih tahu dong ke sobat ide nih, eee, cara-caranya untuk Mhm, bisa mendapatkan, beasiswa. mhm. Mungkin tidak terlalu panjang ya karena Heeh. sebelumnya juga kan kayaknya udah ada yang sempat sharing juga nih ya sedikit aja nih ya Mas Ahmad nih, Iya. nanti saya lebih cerita gimana sih di sana kehidupan di Iya, sana ya oke, kayaknya menarik gitu heeh, untuk di share. Ini prosesnya itu seperti beasiswa pada umumnya heeh, jadi perihal yang menjadi dasar ya PNS itu bisa tugas belajar itu prinsipnya adalah memenuhi formasi dan izin pimpinan iya, seperti itu. heeh, Jadi melihat itu dulu. Selanjutnya mendaftar dan mengikuti seleksi. mhm, Nah, mhm, seleksinya berbeda-beda tentunya tiap skema. iya, Kalau di Pusbindiklatren kebetulan ada 2 tahap. heeh, Jadi yang pertama tes potensi akademik dan heeh, yang kedua tes bahasa Inggris. oke, Seperti itu. bahasa Inggris dan Akhirnya keluar potensi, pengumuman. heeh, Nah, apakah kita diterima di pilihan pertama, kedua, mhm, atau ketiga? Ada mhm, beberapa pilihan. mhm, mhm. Mhm. Nah, ada berarti ada persiapan khusus nggak sih pas Eh, mau, tes gitu? Iya. Kalau kalau sekarang mungkin fasilitas-fasilitas online gitu ya, Heeh, akses-akses untuk sudah belajar banyak TPA ya? banyak ya. Banyak, ya. Heeh. Jadi Kalau sumber-sumber dulu sih informasi juga enggak, banyak. ya kalau Oke. dulu. Kalau saya sih enggak sih, enggak ada persiapan khusus, tapi Heeh, akan lebih baik lagi kalau teman-teman nanti bisa tadi heeh, mengakses gitu heeh, gimana sih soal-soal TPA gitu heeh, atau melakukan uji coba iya. di lembaga Simulasi, yang simulasi, ya tersedia. Nah, betul. itu mungkin lebih bagus lagi. Nah, itu ke Jepangnya tahun berapa? Ke Jepangnya tahun 2017, 2017. berangkat di musim gugur bulan Hmm, September. mm-mm. Nah, eh, Jepang dengan Indonesia pasti berbeda, Mhm, ya kan? mhm, Terutama dari kulturnya, betul. dari Mhm, kebiasaan masyarakatnya, ya, dari pola hidupnya juga mungkin berbeda. ya, Sulit nggak melakukan adaptasi penyesuaian diri ya, dari kita yang biasa di Indonesia, kemudian hidup di Jepang dengan apa ritme dinamika kehidupan yang sungguh berbeda gitu. nah, itu tepat banget nih pertanyaannya nih Mas Ahmad Mhm, nih. Jadi, pertanyaan yang pasti paling awal muncul ya heeh, dan paling penting dan, bisa menimbulkan kekhawatiran ya dalam diri mhm, kita, mhm, tapi ternyata segala sesuatu yang dikhawatirkan itu ketika tiba dan di Jepang dan heeh, melihat bagaimana situasi di sana itu sangat menjadi terbantahkan itu heeh, kekhawatiran heeh, itu karena ternyata di sini tadi saya bilang mau sharing menariknya adalah di sana saya merasa mereka sangat welcome gitu welcome. sangat menyambut Mhm, eh, orang-orang asing gitu ya yang oke, punya kepentingan-kepentingan di negara mereka heeh, kepentingan-kepentingan yang baik tersebut ya kerjasama-kerjasama di situ saya tidak merasa apa ya, merasa semua itu sangat dimudahkan gitu. heeh, Walaupun sebenarnya negaranya sendiri, orang-orangnya penduduknya terkenal juga dengan menjaga kehidupan private-nya ya. privat betul, heeh, Tapi secara sosial, secara kultural mereka sudah tumbuh gitu rasa heeh, saling menghormati seperti itu. mhm, Eh, eh, Tidak membedakan gitu mhm, ya. Tentunya juga didukung dengan pelayanan publiknya yang memang sudah mhm, sudah mhm, uh, rapi dan baik gitu. oke. Nah, terkait konsep pendidikan, kuliahnya ya antara di Indonesia Mhm. dengan di Jepang, Iya, itu, apa yang berbeda? iya. Saya merasa di Indonesia itu sendiri justru memang sangat dan karena memang di Indonesia kan tahun pertama. Heeh, Gitu. Jadi
kita lebih apa ya, ritme kita lebih cepat gitu Oke. dalam hal akademik, Heeh. kegiatan belajar mengajar, baik itu belajar, Heeh. kemudian juga mengerjakan tugas dan sebagainya. Anak kuliahan banget lah Oh iya, gitu. Dan kalau di Jepang sendiri, karena Hmm. saya tahun kedua itu sudah mengerjakan tugas akhir. Oke. Jadi sifatnya mengambil mata kuliah di semester pertama dan kedua sudah pembahasan seminar dengan Seminar. sensei Iya. gitu. Sensei gitu Persiapan namanya. tesis lah ya. Iya betul. Oke. Di sana dinamakannya bukan tesis, Oh. kebetulan seminar. Oke. Kebiasaannya gimana sih di sana? Mhm. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu. Iya. Ini kebiasaan yang sangat berubah gitu ya dengan saya di Indonesia itu adalah kebiasaan menuju suatu tempat dengan perjalanan kaki, Jalan berjalan kaki. Oh Ya. iya. Jadi moda transportasi yang digunakan yang biasanya cenderung pribadi gitu kan, ataupun angkutan umum berbasis kendaraan bermotor, Iya. mobil gitu Iya, iya. maksudnya, atau motor, itu di sana lebih ke menggunakan kereta ya Kereta, ya. kemana-mana. Nah, untuk menuju ke kereta itu kan kita harus jalan dari satu stasiun ke tempat tujuan, Iya, iya. sampainya juga begitu. Nah, itu Iya. bisa jalan kakinya mulai dari 500 meter sampai 1,5 kilo. Ya. Oh. Pernah sekali saya sehari jalan sampai 10 kilo ya seperti itulah. Tapi efeknya sebetulnya sehat ya buat kita. Banget ya. Ya. Karena kalau nggak dipaksain kayak gitu kan kadang kita agak susah juga kalau mau olahraga gitu bagi sebagian orang ya. Tapi karena kondisi memang seperti itu jadi dijalani dan efeknya untuk kesehatan juga bagus ya. Dan itu tiap hari ya. Tiap hari dalam bayangin ya. segala aktivitas gitu. Nggak dikhususkan dengan olahraga gitu kan. Iya. Enggak. Iya. Kalau saya kan jalan dikit terus baru naik motor. Oh, kirain jalan dikitnya ke parkiran. Oh, kirain jalan dikit mampir beli bubur gitu Nah, kan itu ya. dia bisa juga kan. Iya, bisa juga. Iya, capek dikit ada tukang Iya. bakso. Bang, bakso Bang gitu. Sehat bener ya. Nah, Bu Nani hidup di sana kan kalau yang saya dengar kan secara ekonomi gitu ya apa ya cukup tinggi tuh. Harga-harga di sana juga lumayan cukup tinggi. Nah, sempat khawatir nggak sih atau memanage keuangannya gimana itu ya? Nah, inilah bagusnya ya beasiswa-beasiswa yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional. Jadi memang standar yang diberikan, terutamanya uang saku gitu ya, biaya hidup living cost itu menyesuaikan dengan standar negara yang dituju. Jadi mereka ingin menjamin bahwa mahasiswa yang bersekolah di negaranya akan terjamin. tidak pusing-pusing lagi memikirkan bagaimana mencari tambahan karena memang betul tadi relatif mahal biaya tempat tinggal, biaya transportasi, walaupun untuk makanan, minuman itu relatif sih. Ada yang memang mahal, ada yang dibandingin di Indonesia kok murah ya gitu. Lebih murah kayak gitu. Jadi mencukupi. Mencukupi. Makan kalau orang Indonesia suka masak sendiri jadi bisa berhemat. Oh iya, masak sendiri. Tadi kan harganya variatif tuh. Iya, mungkin betul. Juga bergantung kepada ini ya, tempat gitu ya. Misalnya kalau kita kan kalau di mall pasti lebih mahal ketimbang di kaki lima gitu. Mungkin di Jepang juga seperti itu ya. Nah, di sana justru tidak terlalu ini ya, berbeda ya harga-harga antara. Ininya nggak terlalu jauh ya? Nggak terlalu jauh. Jadi sama-sama aja. Baik beli di tempat-tempat yang supermarket di sekitaran pemukiman gitu. Oke. Nah, waktu di Jepang itu apa yang paling disukain di sana? Yang paling disukain di Jepang, saya suka hiking. Hiking. Sama traveling itu suka. Karena apa? Karena untuk menuju lokasi-lokasi yang nature tersebut itu mudah, mudah terjangkau dan menariknya lagi selama menjadi mahasiswa di sana akan selalu difasilitasi dengan volunteer itu ada komunitas-komunitasnya. Nah, tahu nggak Mas Ahmad itu mereka siapa? Mereka adalah para pensiunan. Jadi usianya ada yang 60 tahun, 70 tahun. Yang dulunya bekerja ada yang pernah jadi manajer di perusahaan mana. Itu biasanya mereka berbasis perusahaan sih memang. Kebetulan saya saat itu Mitsui dari kooperasinya itu. Volunteernya itu
maksudnya kayak Sukarela. iya, Mhm. maksudnya jadi guide Iya, atau jadi iya. guide ya? Jadi bukan hanya guide, tapi mereka menciptakan program-program Mhm. penawaran seperti Oh, kunjungan ke ya. tempat itu tadi ya, wisata atau tempat alam yang terkenal, kunjungan Itu ke berbayar nggak? pabrik. Enggak, Oh enggak ya? free of charge. Kadang-kadang kita cuma nambahin misalkan biaya kereta itu sebenarnya 2.000 yen misalnya, tapi kita cuma nambahin 500 yen gitu, seperti itu. Jadi Oh, memang disubsidi banget iya, oleh iya. mereka gitu. Menarik juga ya Iya. programnya. Dan kita dengan ada program itu kita jadi banyak tahu tentang Jepang ya. Iya, Gitu. tujuan mereka kan itu. Iya, Mereka iya. ingin memperkenalkan negerinya kepada kita orang asing. Ada kesulitan nggak selama hidup di Jepang? Misalnya terutama kan Muslim nih, kita juga harus jaga makanan nih, kan nyari yang halal gitu. Di sana agak sulit nggak? Kebetulan nih saya tinggalnya di kota yang cukup besar juga sih, Yokohama. Itu kan tetangganya Tokyo. Iya. Itu sudah banyak tersedia untuk bahan-bahan pangan halal. Oke. Gitu, udah ada suppliernya. Baik yang mentah maupun yang matang. Betul. Oke. Dan Jepang Jadi sendiri nggak kan kesulitan lah ya? enggak, Jadi mudah sekali. khawatirnya ada sobat ide nih yang pengen ke Jepang tapi takut gimana nih makanannya kan di sana bukan negara Muslim misalnya. Kekhawatiran itu jadi nggak perlu terlalu dikhawatirkan ya, karena perlu. sudah Apalagi, banyak yang apalagi kalau ingin tinggal dalam jangka waktu yang cukup lama ya. Kalau untuk wisata mungkin memang perlu mencari-cari info kan, karena kan berpindah-pindah dan sebagainya. Ke Jepang itu kan dari sisi bahasa juga kan berbeda, gitu ya. Itu berarti harus belajar dulu dong ya. Betul. Bahasa Jepang ya. Iya. Jadi kebetulan beasiswa yang saya dapatkan itu menyediakan sarana untuk belajar bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Jadi 6 bulan itu bahasa Inggris dan 2 bulan bahasa Jepang. Jadi memang belajar bahasa dasarnya saja. Dalam 2 bulan tuh ya? Dalam 2 bulan. Nah, itu kan 1 tahun tuh di sana. Nah, proses penyelesaian kuliahnya di sana gimana? Menemui kendala nggak? Ya, kebetulan di sana sistemnya itu kita dengan academic advisor satu orang gitu ya. Jadi saya dengan profesor saya, sensei saya, alhamdulillah tidak ada kendala sama sekali, melainkan sangat didukung gitu. Bahkan dibantu. Kalau saya merasa sangat terbantu dengan misalkan fasilitas-fasilitas yang Anda butuhkan apa gitu. Misalkan softwarenya atau hal lainnya itu disiapkan oleh sensei saya, profesor yang sudah cukup senior sebenarnya. Bahkan yang saya kagumi adalah ketika tesis saya itu menyangkut bidang yang spesifik yang belum pernah digeluti sebelumnya, beliau juga belajar bareng-bareng gitu dengan saya. Misalkan saya tesisnya bicara hedonic price model gitu, ilmu ekonomi, beliau juga membeli dan mempelajari langsung, walaupun beliau pasti sudah tahu, sudah paham, tapi tetap kemudian bersama-sama mahasiswanya menyelami. Belajar ya. Jadi merasa sangat terbantu dan disupport gitu. Supportnya luar biasa gitu. Sensei saya untuk keberhasilan tesis saya dan paper, karena kan harus menyelesaikan paper ya. Nah, waktu Bu Nani ke Jepang tuh ada kesulitan nggak? Karena kan belum tahu kondisi Jepang tuh seperti apa, jalan-jalannya itu ada yang ngarahin nggak sih? Iya, jadi nggak usah khawatir. Jadi kita di sana itu memang sudah ada pihak ketiga yang memfasilitasi pemberi beasiswa dan negara yang dituju. Jadi nanti sesampainya saya di sana hari pertama itu langsung dipandu, nggak pakai jeda nih, karena ini penting banget yaitu mengurus semacam KTP sementara, asuransi, ini juga penting. Dan hal-hal administratif lainnya di kantor kecamatan. Jadi langsung dipandu oleh tenaga konsultan namanya. Tenaga konsultan. Ya. Dia itu warga negara Jepang gitu. Warga negara Jepang dan ada juga orang Indonesianya juga seperti itu. Nah, waktu pertama kali datang, itu kan tadi diurus administrasinya ya? Didampingi ya. Mengurusnya tetap sendiri. In person ya, nggak boleh diwakili. Satu lagi nih, muncul pertanyaan.
berarti kan itu berurusan dengan pelayanan publik. Betul, Nah, ya ya. kan tadi kan ke kecamatan setempat gitu ya. Ya. Gimana pelayanan di sana? Nah, ini cakep banget nih Mas ah. Ahmad nih. Jadi di sana cukup simpel gitu. Simpel ya? Nah, ini saya merasa cukup simpelnya itu karena Simpel. kan kita beda keluarga negaraan begitu Betul. ya. Mungkin banyak sekali nih nanti form yang harus diisi iya. atau apa namanya Sudah membayangkan validasi kayaknya gitu ya. ribet gitu ya. Bertahap gitu kan. Bertahap ya. Ternyata sehari jadi gitu Mas Ahmad. Oh. Nah, mungkin karena sistemnya ya, sistem database dan sebagainya. Oh. Begitu datang itu langsung mengisi satu form Mm-mm. dari satu meja ke meja lainnya. Misalnya meja pertama itu untuk KTP Registrasi. sementaranya, kemudian ya registrasi kependudukan, Iya. kemudian asuransi kesehatan Oke. seperti itu. Kemudian kartu-kartu lainnya seperti itu. Jadi langsung dalam satu ruang gitu. Satu Meja ruang yang berbeda. dan langsung jadi ya. Langsung jadi ditunggu. Oh, keren ya. Nah, itu Ada yang dikirim ke asrama. Itu pun tidak lama sih. agak cukup mudah juga ya. Nggak sesulit yang kita bayangkan sebelumnya karena mungkin proses pelayanan kepada publik, kepada masyarakat juga sangat simpel ya. Ya betul, luar Mas biasa Ahmad. Ya. Kan ada juga nih mahasiswa, nggak tahu ya di Jepang atau di mana misalnya, dia bisa kayak part time gitu kerja, gitu kan, sambil kuliah sambil kerja. Betul. Nah, di Jepang juga bisa dimungkinkan seperti itu. Iya, dimungkinkan. Arubaito ya, pekerjaan sampingan. Pekerjaan sampingan ya. Kebetulan di skema beasiswa saya tidak diizinkan untuk bekerja kenapa sampingan. Lebih karena mungkin waktu perkuliahan di sana yang singkat. Seperti itu. Karena cuma 1 tahun ya? Iya. Mungkin kalau yang full di sana itu kuliah full di sana mungkin bisa ya? Ada yang seperti itu. Ada yang diizinkan ada gitu yang ya? diizinkan, itu memenuhi kriteria berapa jam bekerja seminggu seperti itu. Diizinkan dari kampus juga, kan kampus juga penting ya ininya evaluasinya terhadap mahasiswa yang bersangkutan seperti itu. Apalagi tadi yang sudah ditanyakan sebelumnya, jadi besaran beasiswanya, living cost-nya memang sudah sangat memenuhi untuk kehidupan kita sehari-hari, bahkan bisa untuk traveling gitu masih mencukupi lah. Masih ada slot untuk kegiatan di luar itu ya. Untuk di luar belajar mengajar dan kehidupan sehari-hari ya. Iya. Jadi masih ada slot untuk jalan-jalan, untuk misalnya melihat, traveling itu masih ada ya. Tapi kan mungkin ada juga mahasiswa yang pengen ngerasain gimana sih jadi karyawan bekerja di luar negeri gitu kan, untuk pengalaman kan. Itu kayaknya bagus juga sih ya. Iya, banyak juga sih teman-teman dari negara lain dengan skema beasiswa yang berbeda itu ada juga yang mengambil kerja part time itu. Baik itu di sektor delivery gitu atau sektor makanan, sektor pendidikan, pengajaran, macam-macam ya. Nah, kalau di kampus nih itu kan pasti dari berbagai bangsa ya. Ada Indonesia dan lain sebagainya yang kuliah atau belajar di situ. Ada kesulitan nggak untuk interaksi? Alhamdulillah nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Di sana juga difasilitasi oleh program jurusan itu ada sesi-sesi itu tadi adaptasi kultural. Adaptasi kultural. Jadi ada tuh kita dijelaskan gitu kan tentang bagaimana sih kultur di sana itu bersama seluruh mahasiswa dari berbagai negara. Dan sedangkan hubungan antar negara sendiri juga saya pikir nggak ada kendala sih. Tergantung itu lebih memang pada diri kita ya. Karena memang antar satu negara dengan lainnya karakteristiknya memang berbeda-beda gitu. Ada yang sangat jauh berbeda gitu dengan kita di Indonesia. Kita di Indonesia cenderung ramah ya, suka ngobrol. Ada orang baru ketemu langsung akrab gitu. Nah, itu tidak semua seperti itu. Gitu. Tapi tidak usah terlalu jadi pikiran gitu. Bahwa enjoy aja ya. Iya. Menghabiskan waktu 1 tahun belajar di Jepang nih. Pasti kan nggak belajar melulu kan. Apalagi tadi sukanya traveling, hiking gitu ya. Bu Nani udah kemana aja nih selama di Jepang 1 tahun itu?
Ya, jadi ada beberapa macam pariwisata nih Mas Ahmad di sana. Oh, Ya. kebetulan Mas Ahmad juga jadi ada ini juga ya. Ada pengalaman juga ya di pariwisata. Jadi ada wisata historical sites. Oke. Banyak sekali ya kuil-kuil, Banyak. kemudian castle-castle. Itu Oke. saya suka tuh ngunjungin satu castle-castle lain sampai ke ini Kobe, daerah sana ya, setelah Kobe, Osaka Castle dan sebagainya. Itu lalu juga ada wisata alam. Nah, wisata alam ini saya pernah ada suatu desa yang indah yang terpencil itu namanya Kawaguchiko. Dia memang apa namanya heritage gitu, World Heritage gitu, Oh iya seperti itu. betul. Itu indah tuh. Waktu itu kebetulan perginya di musim salju, kayak kembali ke zaman bahla gitu ya, Mas Gitu. Ahmad. Zaman Oshin. Iya, kita kan taunya Oshin. Oshin. Dan saat yang paling berkesan juga buat saya, alhamdulillah saya berkesempatan mendaki Gunung Fuji. Wah, fotonya ada dong ya. Ada. Jadi kan asik juga ya belajar, tapi juga kita sambil mempelajari kultur di sana. Itu yang paling menarik. Betul. Terus juga ngambil sisi-sisi positif dari orang Jepang, ya kan. Terus juga bisa mempelajari budayanya, terus juga wisatanya juga jadi tahu gitu ya. Nah, apa yang bisa diambil nilai positif dari pertama orang Jepangnya dulu deh. Ya, yang paling menonjol ya bagi saya di dalam budaya Jepang adalah kesadaran sosial, gitu. Jadi kalau kita berada di tempat umum, tempat publik, bagaimana kita menjaga sikap, ketertiban umum, yang sampai-sampai merasa malu kalau merugikan orang lain, seperti itu. Bahkan sampai segitunya. Jadi kalau kita lihat di sana itu di transportasi yang penuh sesak saja bisa hening kayak gitu. Kemudian juga apa namanya ketika menyeberang gitu nggak perlu tengok kanan kiri tapi terlihat aja ya kanan kiri gitu ketika lampu sudah menyala. Itu semua memperlihatkan bahwa itu sudah tumbuh menjadi budaya. Gitu, bahwa mereka paham bahwa harus mendahulukan kepentingan sosial daripada kepentingan pribadi. Di situ yang paling menonjol menurut saya. Makanya tidak heran kan kalau di situ kita ketinggalan dompet, kita balik lagi dompetnya masih ada di tempat itu. Itu untuk yang level yang ekstrimnya ya. Padahal di level-level sederhana saja semua itu dipraktekkan gitu oleh mereka. Gitu. Dengan tidak menafikan pasti ada satu dua hal yang tidak seperti itu ya. Tapi secara saya hampir nggak pernah ya secara menemukan umum seperti itu ya. Seperti itu. Budayanya ya luar biasa ya. Iya. Nah, Bu Nani itu kan tadi dari sisi manusianya. Nah, apa yang Bu Nani sangat lihat perbedaannya perlakuan manusia atau orang Jepang kepada lingkungan sekitar? Lingkungan, ya. Mungkin konsep-konsep pengajaran agama mereka sebenarnya juga menekankan ke sana ya. Jadi menghormati lingkungan itu sebagaimana makhluk hidup gitu kan lainnya gitu. Jadi di situ tadi budaya-budaya menjaga lingkungan, memelihara kebersihan itu juga sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Jadi yang kasat mata saja ya, misalkan memang tanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan oleh diri sendiri gitu ya, membuang sampah pada tempatnya, ataupun juga taman-taman di sana ya, saya lihat ya itu sangat banyak gitu taman-taman kota. Jadi itu adalah cerminan ruang-ruang terbuka hijaunya ya, ruang-ruang terbuka hijau, betul. Jadi tanaman gitu ya, tanaman ataupun bunga-bunga di sana sangat semarak gitu. Jadi yang sangat terlihat itu dari situ kan memperlihatkan cerminan bagaimana di Jepang itu lingkungan hidup itu sangat dihargai. Seperti itu. Sangat diprioritaskan. Ya. Jadi walaupun tinggal di kota yang penuh sesak juga akses untuk menuju ke ruang-ruang terbuka itu banyak dan mudah. Ya. Jadi kayak kalau di kita mungkin orang gampang stres. Pelampiasannya mungkin kemana gitu ya. Kalau di Jepang dia bisa ke taman, bisa hiking, bisa lain-lain gitu ya. Betul. Nah,
setelah 1 tahun di Jepang, melihat bagaimana kondisi keseharian orang Jepang secara langsung, kemudian tata kotanya, terus fasilitas publiknya. Apa yang ingin Bu Nani mungkin coba untuk diimplementasikan? Kayaknya cocok nih, kayaknya bisa nih Depok kayak gini nih. Gitu. Ada nggak hal-hal yang menjadi akhirnya terinspirasi dari Oke. kuliah 1 tahun di Jepang? Oke, ya. Inspirasi yang saya dapat ya selama pengalaman hidup di sana itu sangat banyak. Tapi mungkin karena terkait background arsitektur saya, Ya. jadi saya lebih concern ke penataan kota memang, ke Oke. urban design-nya, tata ruang kota. Tata ruang, ya. Jadi bagaimana di sana itu mendesain kota itu memberikan berbagai kemudahan dan kenyamanan gitu dalam manusia-manusia itu beraktivitas Oke. gitu. Jadi baik itu dalam konektivitas moda transportasi, Oke. kemudian bagaimana mendesain suatu kawasan dengan kawasan lainnya sehingga terhubung ya kawasan Terhubung, transportasi dengan perdagangan jasa itu kan Oke. dalam satu tempat gitu. Jadi turun dari Konektivitas ya antar Betul. spot-spot yang ini Iya. ya, yang vital gitu ya. Ya, dan yang sangat penting juga adalah orientasi pejalan kaki. Oke. Jadi kesuksesan dari penggunaan transportasi publik juga itu harus didukung dengan fasilitas tadi, berorientasi pedestrian. Oke. Jadi baik jalur pejalan kaki, kemudian juga fasilitas untuk manusia itu kan kemudian ada kaum disabel ya atau Iya. difabel itu semuanya terlayani. Kemudian juga tadi arsitektural kota, fasilitas-fasilitas kota dalam hal ruang terbuka seperti itu. Menurut Bu Nani nih, kira-kira Depok bisa nggak ke situ? Ya, kenapa tidak gitu ya? Kita nggak boleh bilang nggak bisa ya Mas Ahmad. Betul. Gitu. Tetap punya Optimisme ya. optimisme, punya cita-cita. Cita-cita. Dan itu karena dengan kapasitas kita juga Betul. kebetulan di lembaga eksekutif, jadi kita ya. mengeksekusi harus gitu punya tujuan ke sana tetap. Iya, Nah, walaupun itu kita laksanakan misalkan secara bertahap, betul. secara Berproses lah ya. parsial, Iya, betul. misalkan di Depok koridor mana dulu sini Iya. yang bisa kita buat jadi percontohan. Betul. Tadi tempat yang aman, nyaman gitu untuk baik untuk pejalan kaki terutama maupun pembawa kendaraan bermotor gitu kan. Seperti itu. Karena Bu Nani kan sekarang di Litbang nih. Ya kan, di Bapeda tapi di bidangnya Litbang. Benar ya? Betul. Penelitian dan pengembangan. Ya. Nah, penelitian dan pengembangan juga itu berkaitan dengan inovasi-inovasi. Nah, kayaknya banyak nih, kalau saya lihat tuh ASN Depok yang punya pemikiran, gagasan, bahkan sudah dituangkan dalam sebuah bentuk inovasi gitu ya. Ya. Nah, pemetaannya seperti apa sih? Ya. Menurut Bu Nani nih, ASN di Kota Depok ini? Ya. Wah, ini penting banget nih pertanyaannya nih Mas Ahmad nih ya. Jadi promosi pekerjaan juga nih. Jadi saya melihat ini sangat mengapresiasi ya sebenarnya, tidak bicara masyarakat ya, belum lagi bicara masyarakat. ASN di Kota Depok ini juga menurut saya punya potensi-potensi inovatif ya, sebagai ASN yang inovatif gitu. Mungkin yang perlu ditumbuhkan lagi adalah distribusinya gitu, supaya sikap inovatif ini lebih merata. Tapi dengan 1, 2 sampai sekian puluh yang inovatif itu, saya pikir itu akan sangat membantu bagaimana kita meningkatkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan kita. Yang menariknya adalah saya kaitkan lagi nih dengan Jepang. Jadi saya melihat Jepang sebagai negara yang sangat inovatif. Inovatifnya ini jangan dilihat dari yang susah-susah atau high tech gitu. Tapi dari hal yang kecil, sederhana. Contohnya misalnya di tempat pelayanan publik ada tempat ketika mengisi kartu kereta ada tempat cedokan untuk apa sih itu? Untuk nyantolin payung, ada gantungan untuk tas. Itu kan hal-hal yang sifatnya sangat ini ya. Sepele kecil, lah ya. Sepele. Nah, remeh-temeh lah. Iya, betul. Tapi sangat diperhatikan begitu ya, sampai hal sekecil itu ya. Nah, kalau kita terapkan, kita bawa ke dalam ruang lingkup pekerjaan kita sebagai pelayan publik. Nah, itu kan
akan sangat Ya, keren luar banget ya. biasa Iya, ya, betul, keren betul. banget gitu perubahan-perubahan yang kita bisa lakukan. Iya. Mulailah dari hal-hal yang Oke, kecil itu betul gitu ya. untuk Nggak berinovasi. harus sistem yang menjelimet, tapi Betul. dari hal-hal yang sederhana aja Iya, sebetulnya kita iya, bisa menyentuh lah betul. kepuasan masyarakat dari sisi yang itu ya. Ya, Oke. kenapa kenapa itu bisa tercipta, Pak Samad? Karena kata kuncinya adalah kita memikirkan orang lain. Iya. Itu yang kita layani, yang kita Betul. pikirkan. Jadi bukan memikirkan diri kita, tapi kita memikirkan orang lain Oke. tersebut. Wah, Apa luar sih biasa kebutuhan sekali mereka? nih Bu Nani nih. Kurang lebih gitu. Karena kita kan podcastnya ide podcast, jadi berkaitan dengan ide. Nah, secara pribadi nih, kira-kira Bu Nani punya ide apa sih buat Depok? Nah, gitu. Iya, ide untuk Depok ya. Mari kita bersama-sama Depok ini menjadi kota yang unggul secara tematik. Betul. Gitu. Jadi gali potensi Depok yang sesungguhnya, Mas Ahmad. Mungkin banyak ya potensinya, Banyak tapi kayaknya. fokus ya. Fokus ke salah satu nih. Oke. Misalkan potensi kuliner misalnya. Oke. Mari kita bangun gitu ya. Kita support gitu pelaku-pelakunya. Kita brand gitu. Depok ini sebagai kita berikan kita bangun brandingnya sehingga jadi pusat kuliner gitu. Ya, misalnya seperti itu. Jadi konsep-konsep tematik ya, baik itu skalanya tingkat kota maupun kalau sudah sukses bisa didukung juga di tingkat kecamatan misalnya seperti itu. Itu yang sedang kita lakukan juga mengkaji potensi-potensi di wilayah. Potensi-potensi lokal. Ya, kewilayahan. Jadi kecamatan A belum tentu potensinya sama dengan kecamatan B. Tetapi bagaimana kita bisa mengoptimalkan potensi yang ada di wilayah itu. Begitu ya kira-kira. Betul sekali Mas Ahmad. Karena Depok Barat ke Timur jauh berbeda ya. Betul. Karakternya utara dan selatannya juga demikian. Oke. Wah, luar biasa nih Bu Nani ide-idenya untuk Kota Depok. Kemudian tadi terima kasih juga sudah sharing-sharing terkait proses bagaimana mendapatkan beasiswa, kemudian gimana kehidupan di Jepang. Ini pencerahan sekali buat saya juga secara pribadi dan mudah-mudahan juga memberi pencerahan kepada teman-teman sobat ide ya yang menyaksikan tayangan ini. Bu Nani, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas informasi dan sharingnya. Senang hati. Nanti kalau diundang lagi bisa ya. Jadi host ya. Boleh. Tukeran kita. Nah, itu saya mau wawancara Mas Ahmad gitu. soalnya gantian. Ya. Oke, Bu Nani sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Ya. Demikian ide podcast kali ini, kita jumpa lagi di ide podcast berikutnya. Saksikan terus channel ide podcast. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya video-video ide podcast. Pantengin terus channel ide podcast. Ini ide gua, mana ide lo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bu Nani. Sama-sama Mas Ahmad. Selamat datang di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lu?